What's up YouTube? Sebelumnya disclaimer, mungkin videonya akan kembali membahas tentang komunikasi. Jadi untuk kalian mungkin bisa menonton short saya yang sebelumnya tentang apa itu komunikasi. Komunikasi. Komunikasi adalah interaksi di mana dua atau lebih individu saling bertukar pesan, yang dimana individu yang mengirim pesan disebut sebagai komunikator, sedangkan individu yang menerima pesan disebut sebagai komunikan, dan interaksi tersebut disebut sebagai komunikasi. Nah, komunikasi tersendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Untuk verbal sendiri bisa dengan lisan ataupun tulisan. Untuk non-verbal bisa dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, bahasa tangan, atau dengan tanda-tanda lainnya. Komunikasi yang baik dimulai dengan mendengarkan, bicara dengan jelas, dengarkan dengan cermat. Katakan apa yang kamu maksud dan maksudkan apa yang kamu katakan. Nah, kembali lagi ke topik ini. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak kamu udah ngejelasin dengan cukup jelas nih, tapi orang masih suka salah tangkap gitu? Atau mungkin kamu udah ngerasa kamu udah ngomong panjang lebar, tapi kamu masih aja diabaikan. Nah, mungkin di situ saatnya kamu harus sadar nih kalau ngomong sama komunikasi itu beda. Nah, komunikasi bukan cuma soal bicara doang gitu. Komunikasi itu dimana saat kalian menyampaikan pesan, orang yang menerimanya itu bisa memahami apa yang kalian maksud. Nah, komunikasi itu selalu punya tujuan, yang dimana bisa dengan membagikan informasi, menyampaikan perasaan, bisa cuman sekedar ingin membangun hubungan, itu juga bisa jadi tujuan dari komunikasi gitu. Tanpa tujuan-tujuan tadi, komunikasi kalian tuh bisa jadi berantakan, nggak guna, nggak jelas. Untuk komunikasi yang paling banyak kita temui di kehidupan sehari-hari biasanya adalah komunikasi antara dua orang, atau bisa disebut sebagai komunikasi interpersonal. Komunikasi ini bisa terjadi ketika kalian mengobrol dengan guru, dengan teman, atau seseorang yang kalian percayai gitu. Nah, komunikasi interpersonal ini biasanya terasa lebih dekat dan ya lebih personal gitu, karena biasanya secara langsung dan biasanya dilakukan dengan orang yang kita tahu saja. Saat berkomunikasi atau mengirimkan pesan, kita nggak cuman bisa dengan hal-hal yang verbal seperti perkataan mulut. Kita bisa lewat tulisan, ekspresi wajah, nada bicara, atau juga gerakan tubuh. Menariknya, pesan nonverbal itu biasanya lebih jujur daripada perkataan, yang dimana mulutmu bisa berbicara seperti aku nggak apa-apa, aku nggak perlu itu, atau itu bukan apa-apa. Tetapi gerakan tubuhnya, nada bicaranya, ekspresi wajahnya itu berkata hal yang sebaliknya. Setelah pesan disampaikan, komunikasi belum benar-benar selesai. Komunikasi baru bisa dibilang selesai ketika adanya tanggapan atau feedback dari sang penerima pesan. Bisa secara langsung seperti anggukan kepala, atau tidak secara langsung seperti balasan pesan setelah beberapa jam. Feedback bisa berupa positif maupun negatif. Tanpa adanya feedback dari sang penerima pesan, kita tidak tahu bahwa apakah dia mengerti apa yang kita sampaikan atau tidak. Sayangnya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Adanya gangguan seperti suara bising, sinyal yang buruk, atau kondisi tubuh kita sedang tidak baik, yang dimana membuat emosi kita tidak stabil atau kita sedang tidak fokus, itu berdampak sangat besar kepada pesan yang kita sampaikan. Terkadang hal tersebut bisa membuat pesan yang diterima menjadi melenceng dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, tantangan komunikasi tidak sampai situ saja. Saat kamu menghadapi orang dari budaya atau etnis yang berbeda, biasanya mereka memiliki cara berbicara, cara mengekspresikan diri, cara memaknai sebuah pesan itu dengan berbeda. Nah, disitulah kamu dituntut untuk menjadi lebih sabar, menjadi lebih terbuka, dan menjadi lebih menghargai tentang perbedaan. Komunikasi antar budaya
bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi soal di mana kita dapat saling memahami satu sama lain. Nah, sebenarnya saya sudah menyampaikan semua yang ingin saya sampaikan. Namun karena ini tugas video dan saya memiliki tugas yang dimana membuat video selama 8 menit, saya akan membawakan sebuah cerita yang diharap dapat menambahkan durasi dari video saya. Cerita ini masih berhubungan dengan komunikasi. Nah, jadi sebut saja ada seorang murid namanya Rehan. Dia adalah murid yang biasanya ceria dan berbaur di kelas. Namun, pada suatu hari, dia datang ke sekolah dengan wajah yang cukup suram dan tidak berbicara kepada siapapun. Sebenarnya, dia sedang mengalami masalah yang cukup rumit di lingkungan rumahnya gitu. Sebenarnya, dia itu sangat ingin bercerita kepada seseorang. Tetapi, dia takut dianggap bahwa ceritanya itu dilebih-lebihkan atau dia takut dianggap berlebihan gitu. Lalu, sahabat dari Rehan di sekolah, sebut saja Dimas, itu merasakan ada yang beda dari Rehan, yang dimana Rehan menjadi pendiam dan tidak melakukan apapun di kelas gitu. Nah, Dimas yang khawatir pun pergi bertanya kepada Rehan, "Kamu nggak apa-apa?" "Enggak, aku nggak apa-apa." Nah, komunikasi tersebut menimbulkan adanya kesalahpahaman, di mana Dimas merasa kalau Rehan sedang tidak ingin diganggu dan tidak ingin berbicara dengannya. Dimas yang merasa bersalah pun ya lebih memilih menjauh gitu. Dan kebingungan, ini Rehan kenapa gitu kan? Nah, Rehan pun yang memendam masalahnya sendiri, itu membuat dia menjadi lebih sedih. Dia merasa lebih tertekan gitu. Dia nggak bisa cerita kemana-mana dan masalah itu tetap ada. Nah, berikut adalah contoh dari komunikasi yang buruk. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, saya ceritakan, saya tambahkan tentang komunikasi. Saya harap itu dapat bisa membantu kalian menambah wawasan tentang komunikasi. Jujur, komunikasi saya itu juga sebenarnya kurang baik dan masih perlu banyak yang diperbaiki. Jadi saya harap kita dapat berproses bersama dalam memperbaiki komunikasi masing-masing. Dikarenakan komunikasi adalah salah satu bagian penting dari bermasyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, mungkin dunia tidak seperti yang sekarang gitu loh. Saya terima kasih telah menonton video saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.